Konspirasi besar AFC, kejahatan terstruktur demi melenggangkan dua tim Timur Tengah ke Piala Dunia. Kacau. Publik pecinta sepak bola tanah air harus tahu, ini bukan sekadar cerita biasa. Ini bukan sekadar isu, tapi ini fakta yang sedang terjadi di hadapan kita. Oke. Halo Sobat Gol TV yang ada di Nusantara, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke Sobat Garuda seluruh Indonesia, kali ini Gol TV akan mereaction video terkait ternyata AFC mempunyai niat buruk dan adanya konspirasi dari AFC itu sendiri. Mereka memang dari awal sudah berniat untuk meloloskan timnas Qatar dan timnas Arab Saudi. Oke, seperti apa videonya Sobat Garuda? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Konspirasi besar AFC, kejahatan terstruktur demi melenggangkan dua tim Timur Tengah ke Piala Dunia. Kacau. Publik pecinta sepak bola tanah air harus tahu, ini bukan sekadar cerita biasa. Ini bukan sekadar isu, tapi ini fakta yang sedang terjadi di hadapan kita. Oke. Inilah bentuk kecurangan paling nyata yang dipoles seolah sah oleh aturan, namun sejatinya melukai nilai-nilai keadilan olahraga. AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, lagi-lagi membuat kontroversi yang mengundang tanda tanya besar. Bahkan sangat mungkin ada konspirasi terstruktur dan sistematis demi meloloskan dua negara Timur Tengah ke Piala Dunia. Dan marahnya, justru dengan cara menyingkirkan Indonesia secara perlahan tapi pasti. Mari kita telusuri faktanya. Ini bukan spekulasi semata. Sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, AFC menerbitkan satu kualifikasi yang menarik. Ini adalah satu peraturan yang terdengar adil dan masuk akal. Mereka menyatakan, negara yang meraih poin tertinggi di putaran ketiga akan ditunjuk sebagai tuan rumah di putaran keempat. Aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas. Semua negara peserta memiliki kesempatan yang sama sejauh mereka tampil baik di lapangan dan meraih poin tertinggi. Dengan kata lain, siapa yang paling layak secara performa, itulah yang pantas jadi tuan rumah. Tapi apa yang terjadi setelah putaran ketiga selesai? Uni Emirat Arab dan Irak keluar sebagai dua negara dengan perolehan poin tertinggi. Keduanya sama-sama mengoleksi 15 poin. Sementara itu, Qatar dan Arab Saudi hanya meraih 13 poin. Artinya secara aturan resmi yang dibuat sendiri oleh AFC, maka yang berhak menjadi tuan rumah di putaran keempat adalah Irak dan Uni Emirat Arab. Namun apa yang dilakukan AFC? Tanpa penjelasan mendetail, tanpa transparansi, mereka tiba-tiba mengubah aturan. Bukan lagi mengacu pada perolehan poin tertinggi, tetapi mengacu pada ranking FIFA. Dan siapa dua negara dengan ranking FIFA tertinggi dari 6 besar peserta? Benar, Qatar dan Arab Saudi. Hasil akhirnya, Qatar dan Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah. Padahal mereka kalah poin dari Irak dan Uni Emirat Arab. Sebuah keputusan yang bagi banyak pihak sangat janggal, bahkan cenderung mencurigakan. 4 negara, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan tentu saja Indonesia, langsung mengirim surat protes resmi kepada AFC. Mereka menuntut agar aturan awal diberlakukan kembali. Aturan yang menyatakan bahwa siapa yang meraih poin tertinggi, maka merekalah yang berhak menjadi tuan rumah. Tapi, apakah AFC mendengarkan? Alih-alih mempertimbangkan, AFC justru langsung mengumumkan bahwa Qatar dan Arab Saudi adalah tuan rumah resmi putaran keempat. Bahkan setelah gelombang protes datang dari mayoritas peserta. Keputusan ini membuat banyak pihak bertanya, apakah ini murni keputusan administratif atau memang sudah dirancang dari awal? Sebab jika keputusan ini dibiarkan, maka tim-tim lain sudah dirugikan sejak awal. Tim-tim yang telah berjuang dan tampil luar biasa di putaran ketiga justru tak mendapatkan hak mereka. Padahal jelas, 15 poin lebih tinggi dari 13 poin. Namun semua itu diabaikan hanya karena satu hal, ranking FIFA memang penting. Tetapi kapan aturan itu diumumkan? Setelah pertandingan selesai,
Lalu untuk apa dibuat aturan awal tentang poin tertinggi? Jika pada akhirnya dilanggar sendiri oleh AFC, yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari 6 negara peserta putaran keempat, 5 diantaranya adalah negara Timur Tengah. Hanya Indonesia yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Dan menurut bocoran dari sejumlah media dan pengamat, AFC menargetkan minimal 2 negara Timur Tengah harus lolos ke Piala Dunia. Jika benar demikian, maka Indonesia harus sangat waspada. Sebab jika hanya ada 2 tiket otomatis yang tersedia, dan AFC sudah punya target siapa 2 negara Timur Tengah yang ingin mereka loloskan, maka Indonesia seolah tidak termasuk dalam rencana besar itu. Dan jika Indonesia tampil gemilang, jika Indonesia mulai mengancam rencana itu, apakah kita akan menjadi korban dari skenario licik yang sudah disiapkan rapi oleh AFC? Inilah mengapa Ketua Umum PSSI bersama Federasi Sepak Bola Irak akhirnya mengalah. Mereka mengirim surat persetujuan resmi kepada AFC. Bukan karena mereka sepakat, tapi karena tahu keputusan sudah bulat dan AFC tak bisa digugat. Namun mereka menyertakan satu syarat penting, bahwa seluruh pertandingan di putaran keempat harus bersih, adil, tanpa kecurangan, tanpa skenario tersembunyi. AFC dan negara tuan rumah harus menjaga integritas. Namun hingga hari ini surat tersebut belum dijawab oleh AFC. Keheningan AFC justru memperkuat kecurigaan publik. Memang Semakin setan banyak yang percaya gitu. bahwa ada konspirasi nyata, ada permainan di balik layar, ada skenario besar yang sedang dijalankan untuk mengamankan 2 tiket untuk negara Timur Tengah dan memastikan Indonesia tidak ikut campur dalam rencana mereka. Maka dari itu, berbagai media asing ikut menyoroti kebusukan AFC ini. Bahkan menilai sejak awal, Timnas Indonesia memang sudah dikerjai oleh AFC dan tak rela jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Salah satunya disampaikan oleh media asal Italia ini, Tutto Mercato Web menilai Timnas Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia jika masih di bawah naungan AFC. Dan media tersebut juga menilai bahwa Timnas Indonesia memang sudah menjadi target AFC untuk disingkirkan. Itu dia cuplikan singkat videonya Sobat Garuda Nusantara. Gimana pendapat kalian semua tentang kontroversi yang dikeluarkan oleh AFC untuk Timnas Indonesia dan juga Timnas yang lain? Yang awalnya yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah adalah Timnas yang mempunyai poin tertinggi, tapi kenyataannya berubah setelah menjelang round keempat. Tuan rumah ditunjuk melalui peringkat FIFA. Oke, Sobat Garuda, gimana pendapat dan komentar Sobat Garuda sekalian? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye.